Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita boleh berjumpa dan kita pagi ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih lanjut pada seri renungan kita yaitu tentang ujian hati. Kita masuk di seri yang ketiga Bapak Ibu. Dan kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Kalau kemarin kita belajar tentang kehidupan Abraham, dan pagi ini kita akan masuk di kehidupan Yakub. Mari kita akan lihat di Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18. Kita mulai membaca ayat ini dan beberapa ayat yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini tentu kita akan mengalami banyak perkara, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa dalam beberapa hal, peristiwa kejadian yang kita alami itu membuat kita seharusnya sadar bahwa ada kalanya Tuhan sedang menguji hidup kita. Tuhan sedang menguji bagaimana hati kita. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Alkitab menyatakan bagaimana karena Yakub cinta kepada Rahel, yaitu anak daripada Laban. Karena Rahel ini memiliki bodi yang sangat bagus, paras yang indah, dan memang dia wanita yang cantik. Dia adalah adik daripada Lea. Sedangkan Lea, kakaknya, memang tidak cantik. Dan Lea memang tidak memiliki bodi yang bagus, tubuh yang indah daripada si Rahel. Itu sebabnya Yakub mencintai Rahel, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Karena ia mencintai Rahel, maka ia berani berkata kepada pamannya yaitu Laban, "Aku akan bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel ini." Dan luar biasa, karena cintanya kepada Rahel, maka Yakub begitu semangat bekerja untuk mendapatkan pujaan hatinya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi ketika 7 tahun ini telah diselesaikan oleh Yakub? Kita akan membaca di ayat yang ke-25. "Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, 'Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?' Jawab Laban, 'Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi.' Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya." Lalu kita lanjut ayat yang ke-30. "Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi." Nah Bapak Ibu, ternyata ketika Yakub sudah menyelesaikan 7 tahun, ia bekerja kepada Laban. Dan ternyata pada perkawinan itu, Alkitab mencatat Laban rupanya tidak memberikan Rahel kepada Yakub.
Justru malam itu maka Lea yang diberikan kepada Yakub. Dan apa yang terjadi? Tentu saja Yakub kaget karena ternyata wanita yang ada di sisinya bukan Rahel, orang yang dicintainya. Justru adalah kakak Rahel, yaitu Lea. Itu sebabnya dia berkata kepada Laban, "Mengapa engkau menipu aku?" Dan Laban berkata, "Baiklah, kita memang tidak biasa mengawinkan adiknya terlebih dahulu. Budaya kami, kita harus memberikan kakaknya dahulu. Dan kalau engkau ingin mendapatkan Rahel, maka kau harus bekerja padaku 7 tahun lagi. Dan genapi 7 hari perkawinanmu dengan Lea terlebih dahulu." Dan rupanya akhirnya Yakub menyetujui dan 7 hari ia menggenapi perkawinannya dengan Lea. Dan kemudian ia mendapatkan Rahel, Bapak Ibu. Dan ia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan pujaan hatinya ini. Anda bisa melihat, jadi artinya Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel ini totalnya 14 tahun ia bekerja. Ini sungguh luar biasa. Cinta membuat Yakub melakukan segala apapun demi Rahel. Dan inilah perjuangan cinta Yakub kepada Rahel, pujaan hatinya. Ia benar-benar cinta mati dengan Rahel. Dan ia berani berkorban. Dia berani berjuang. Dia berani membayar harganya untuk apa yang ia memang cintai, saudara. Namun ternyata kita melihat di sini, Yakub rupanya tertipu oleh Laban. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, Yakub ketika mengalami hal ini, bukankah ini merupakan sesuatu yang membuat Yakub tentu akan mengalami sesuatu yang ada di hatinya? Bukankah ini tidak mudah? Namun kalau kita melihat, Yakub ternyata di dalam Alkitab tidak dicatat ia marah, ia dendam dengan Laban. Tapi justru Alkitab menyatakan bagaimana Yakub semakin bersemangat untuk mendapatkan Rahel dan ia mati-matian bekerja demi wanita yang dicintainya. Saudara, inilah ujian daripada kehidupan Yakub. Meskipun Yakub ditipu oleh pamannya, dan memang kalau kita melihat akan masa lalu Yakub, Yakub dulu pernah menipu ayahnya yaitu Ishak. Dan inilah bentuk keadilan Tuhan. Dan memang Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang mengajar Yakub. Dan akhirnya Yakub pun harus menuai apa yang dahulu pernah ia tabur. Namun ternyata luar biasa, ketika Yakub ditipu oleh Laban, namun Yakub tidak mendendam, Yakub tidak marah kepada Laban. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Dan mari kita belajar miliki hati seperti Yakub ini. Bagaimana ketika ia ditipu, ia dikecewakan, namun ia tetap belajar untuk menjaga akan hidupnya, menjaga hatinya. Dan ia tidak menaruh dendam kepada Laban. Ia tetap menjalani apa yang memang harus ia jalani. Karena memang budaya pada waktu itu tidak biasa orang mengawinkan akan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Dan mari hari ini, mungkin Anda juga pernah akan mengalami peristiwa seperti Yakub ini. Anda mungkin pernah ditipu, Anda mungkin pernah mengalami hal-hal yang mengecewakan. Disinilah Tuhan ingin menguji sejauh mana hati kita meresponi, menanggapi apa yang terjadi. Apakah Anda kecewa, Anda marah, Anda dendam, Anda benci kepada seseorang. Mari hari ini belajarlah miliki hati yang sabar, miliki hati yang tabah. Tidak semua peristiwa yang menyakitkan itu adalah sesuatu yang akan membawa keburukan bagi kita. Justru ketika kita mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, ada kalanya kita harus sadar Tuhan punya rencana yang lebih baik
daripada apa yang terjadi dalam hidup kita. Belajarlah sabar, belajarlah tetap bersyukur, belajarlah tetap tabah. Jalani apa yang memang harus kita alami ini. Dan percayalah, ketika kita memiliki hati yang lapang, hati yang sabar, dan bersyukur, tabah menjalani semuanya ini, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Yakub ketika ia bekerja 7 tahun lagi kepada Laban. Maka kalau kita melihat kisah Yakub ini, Anda mendapati maka Yakub diberkati luar biasa oleh Tuhan, sehingga ia menjadi orang yang akhirnya kaya raya dan ia memiliki kehidupan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, hari ini biarlah kita belajar tetap menjaga hati ini. Biarlah ketika kita menjalani kehidupan, ada banyak ujian mungkin akan Anda alami, tapi yang penting adalah respon kita terhadap apa yang terjadi, yaitu tetaplah sabar, tetaplah tabah, bersyukur, dan jalani semuanya dengan penuh sukacita. Maka ketika Tuhan melihat kualitas hatimu yang seperti ini, maka Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat bekerja dan tetaplah menjaga hati kita. Shalom.